tidak memenuhi syarat. syarat. Itu berbeda dengan tidak ada korelasinya. Betul. Betul. Betul ya? Betul. Ya? Nah, mengapa tidak memenuhi syarat? Pertama, berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik itu wajib disita aslinya. Kalau kita berbicara CCTV, berarti yang disita adalah CDR-nya, apa? Ya. VDR-nya atau ya? Atau paling tidak cakramnya, ya, harddisknya. alatnya harddisknya lah begitu. Bukan flash disk, di-copy terlebih dahulu, lalu flash disknya yang jadi barang bukti. Dia mengatakan tanggal 14, 15, 16 November 2017 di Surabaya. Oke. Sedangkan tanggal 14, klien kami ini sudah ada di Singapura. Sehingga tanggal? Sampai tanggal 16. Begitu klien kami pulang, itu makan malam semua ada bill-nya, semua kita punya. Lengkap kita punya. Dan pertanyaan tadi yang saya simpan sengaja, kan bisa saja yang tadi saya katakan bahwa SDS ini itu mengalami PTSD. Dan kalau PTSD kan itu seperti bisa saja kadang gejalanya muncul, kadang terbenam di bawah alam bawah sadarnya. Dan kalau ternyata itu betul, apakah itu bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang akan memberatkan JP? Ya, begini. Memang SDS itu sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog forensik namanya ya. Okay. Dalam hasil psikolog forensik itu memang menyebutkan ada tanda-tanda PTSD begitu. Namun ketika psikolog tersebut hadir di persidangan, kami pertanyakan, dari mana sih sumbernya bisa mengatakan ini PTSD? Ternyata yang pertama sumbernya hanya tunggal, yaitu dari pelapor. Tidak ditanyakan dari kepala sekolah, lingkungan sekitar, keluarga. Bahkan sebenarnya ada kewajiban untuk memeriksa terdakwa. Sehingga segala informasi ini dikelola dengan baik oleh psikolog. Sehingga bisa menentukan benar nggak sih yang disampaikan oleh dia. Oleh pelapor. Nah ketika itu semua tidak dilakukan, menggali informasi dari seluruh pihak. Maka hasil dari psikiatris forensiknya. Itu tidak valid. Atau tidak akurat begitu loh. Dan itu sudah dibantah juga dengan ahli psikolog yang kita hadirkan. Metode yang digunakan adalah metode grafis. Metode grafis itu sudah ditinggalkan oleh, metode grafis ini bermula dari Amerika. Digunakan di Amerika pertama kali. Lalu kemudian sekarang oleh Amerika sudah ditinggalkan. Pertanyaan pertama, grafis itu menulis? Menggambar. Oh, menggambar. Menggambar. Jadi seseorang yang mengalami trauma disuruh menggambar. Dari hasil gambar itu ditarik kesimpulan PTSD-nya kenapa. Ya, itu pertama. Kedua, sebentar, dianggap itu sudah tidak update lagi. Ya, menurut bukan dari pendapat Anda kan? Itu bukan. pendapat ahli. Ada jurnal internasionalnya, ada jurnal-jurnal yang memang kita punya. Ya, dan itu disampaikan oleh ahli forensik yang dari pihak ahli psikolog yang kita sudah hadirkan di persidangan, bahwa memang metode grafis, metode menggambar itu sudah mulai ditinggalkan. Karena itu hanya bergantung dari subjektivitas dari psikolognya. Contoh, ada gambar pohon. Nanti psikolognya menilai, oh pohon ini berarti kesimpulannya A. Oh berarti kesimpulannya B, ya tergantung dari psikolognya. Itu yang pertama. Yang kedua, dipertanyakan juga nih di persidangan, bisa nggak sih ilmu psikolog itu dipelajari? Contoh, sebelum kita, dulu kan kalau kita mau bekerja begitu kan, itu kan ada tes psikolognya, interview. Itu bisa nggak sih kita pelajari terlebih dahulu? Oh nanti saya gambarnya A, B, C, D. Ternyata bisa. Kecenderungannya supaya kelihatan baik itu seperti apa, itu bisa dipelajari. Jadi apa yang diketahui oleh psikolog itu tidak bisa membuktikan bahwa benar-benar dia mengalami pelecehan seksual atau tidak. Kalau nanti semua bisa membuktikan, bahaya loh. Nanti nih saya ngomong, saya punya trauma karena saya begini-begini. Nanti psikolog yang menentukan. Oh benar nggak nih orang ini ngomong. Yang benar-benar bisa membuktikan bahwa dia melakukan atau benar-benar mengalami pelecehan atau tidak, itu adalah alat bukti keseluruhan yang membuktikan begitu loh. Tidak bisa hanya alat bukti yang berdiri sendiri, ahli psikolog mengatakan, oh iya kok dia benar mengalami pelecehan. Bahaya sekali dong. Kalau hanya pendapat seseorang itu yang digunakan untuk menghukum seseorang. Sedangkan metode yang digunakan sudah mulai ditinggalkan. Jadi bagi kami alat bukti yang dimiliki termasuk psikolog sekalipun tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan. Dan tidak membuktikan bahwa SDS mengalami trauma. Begitu. Dan kalaupun saya tanya nih, apa sih tanda-tandanya trauma kan begitu?
Wah, waktu itu SDS menyebutkan nih, sering pusing kalau ketemu terdakwa pengen pingsan, sakit kepala begitu. Pada saat di persidangan ditanya oleh majelis hakim, saudara ada terdakwa nggak masalah? Nggak ada masalah. Dan tidak terjadi apapun pada waktu proses persidangan. Berarti apa yang disampaikan dibantah oleh dirinya sendiri. Kontradiktif. Kalau memang dia merasa ketika melihat terdakwa ini pusing sakit kepala, ya tentu dia tidak ingin terdakwa hadir. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Ketika memang pelapor merasa kehadiran terdakwa mengganggu atau membuat dia tidak konsentrasi atau membuat dia sakit kepala atau apa, atau traumanya bangkit, ya itu terdakwa dipersilakan untuk keluar. Oke. Tapi itu tidak dilakukan. Itu. Lalu yang lucu begini. Ada tuh video-video yang beredar ketika pembacaan tuntutan. Pelapor itu menari-nari di depan pengadilan. Itu kan lucu. Kalau memang di satu sisi dia mengatakan trauma, ya bersikaplah seperti orang trauma. Di depan pengadilan bisa menari-nari. Bahkan menurut kesaksian dari Vincent yang sudah sering hadir di podcast ini juga, di Bali di satu tempat tertentu, di tanggal tertentu, mereka party, menari-nari. Bahkan saya masih ingat loh baju yang dipakai. Baju warna pink. Karena itu sudah kita lihat kan di persidangan. Dia menari-menari. Nah, ini apakah tidak diperhatikan juga oleh psikolog forensiknya? Nah, justru itu psikolog forensik harus menggali seluruh informasi. Bukan Anda yang seharusnya menggali. Duh, ahli psikolognya dong. Kalau kami kan menggali dari pelapor ketika di persidangan saja. Betul. Nggak mungkin dong kami tiba-tiba datang ke pelapor, kami menggali informasi. Kami hanya bertemu dengan pelapor satu kali, yaitu di persidangan. Dan ketika psikolog hadir di persidangan sebagai ahli, kami sudah tanya, tidak menggali seluruh informasi. Dan lucunya begini, untuk menentukan seseorang PTSD atau tidak, kami sudah tanya nih kepada psikolog, berapa lama sih diperiksanya? Hitungan jam. Dan itu hanya satu kali. Kalau nggak salah dimulai jam 10, selesai jam 3 atau jam 4. Pertanyaannya, selama proses waktu 6 jam, bisa nggak sih membuktikan bahwa memang dia mengalami PTSD atau tidak? Apakah tidak perlu menggali atau mengobservasi lanjutan? Mencari informasi dari yang lain? Kan kalau hanya diperiksa selama 6-7 jam, apakah valid? Betul. Kita aja datang ke psikolog profesional untuk konseling, konsultasi. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk psikolog menentukan. Kenapa sih ini orang? Kan begitu. Begitu Bang Denny. SDS ini kan juga, akhirnya kalau kita melihat podcastnya Denny Sumargo juga, di sini kan mencoba berimbang dengan menghadirkan 3 orang. Di mana yang 2 ini adalah anak Garuda yang lainnya. Yang setahu saya bahwa JEP ini mendidik secara langsung 7 orang yang dia juga katakan akan mewarisi perusahaannya. Di mana orang ini salah 2-nya adalah SDS dan RB. Nah, saya tadi berkesempatan bertemu dengan dan di mana ini yang dituduhkan di CCTV itu tadi. Dari cerita mereka yang emosional, mereka yang semuanya waktu bercerita ini berkaca-kaca, ini saya lihat 3 kali menangis di hadapan saya. Saya rasakan bahwa dia ini sangat merasa tertekan. Dan kalau menurut saya itu guncang karena seseorang yang dianggap itu tadinya itu berteman, jadi seperti ini. Tapi mungkin atau tidak sih sebenarnya saat SDS ini menuduh si ini tadi di dalam CCTV itu tadi, untuk dikonfrontasi atau dipertemukan secara langsung. Seharusnya kan ini akan jadi sebuah penilaian saat mereka berdua ini ketemu. Karena tentu saja akan, kalau seandainya ini benar, bahwa dia ini memframing diduga memframing ini tadi. Nah saat ketemu ini kan, saya yakin emosionalnya itu pasti akan muncul. Tapi hal seperti itu belum pernah dilakukan, selain dengan JEP. Begini, kalau itu bergantung dari majelis hakim. Diperlukan tidak konfrontasi. Tapi begini Bang Denny, berkaitan dengan CCTV, kita harus berbicara fakta. Ya, apakah pelapor atau SDS ini punya hak untuk menilai apa yang terjadi di CCTV tersebut? Begitu. Itu pertanyaan pertama. Punya hak nggak dia untuk menilai kejadian yang ada di CCTV tersebut? Sebentar. Sedangkan dia tidak ada di situ. Oke, sebelum itu masuk illegal access juga atau bukan? Kalau illegal access kita sedang pelajari.
Dari mana nih CCTV ini didapat ya? Kita sedang pelajari. Tetapi yang pertama begini. Apakah CCTV itu merupakan alat bukti yang sah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Menurut digital forensik dari Polda Jawa Timur mengatakan bahwa CCTV tersebut bukan merupakan barang bukti yang memenuhi syarat sebagai barang bukti kriminalistik di pengadilan. Sebentar. Tidak memenuhi syarat. Itu berbeda dengan tidak ada korelasinya. Betul. Betul ya? Betul ya? Nah, mengapa tidak memenuhi syarat? Pertama, berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik itu wajib disita aslinya. Kalau kita berbicara CCTV, berarti yang disita adalah CDR-nya. VDR-nya atau ya. Paling tidak cakramnya, harddisknya. Alatnya harddisknya lah begitu. Bukan flash disk, di copy terlebih dahulu, lalu flash disknya yang jadi barang bukti. Berarti kan barang bukti yang berada di flash disk itu bukan alat bukti aslinya. Yang harus disita itu adalah aslinya. Maka digital forensik dari Polda Jatim mengatakan karena ini bukan alat bukti asli, maka tidak layak menjadi barang bukti kriminalistik di pengadilan. Itu satu. Ya, seharusnya sudah berhenti di titik itu. Sudah berhenti, tidak perlu lagi diperiksa itu alat bukti begitu loh. Nah, apalagi yang kedua, sudah hadir di persidangan dan mengatakan tidak terjadi apapun. Nah, kalau sekarang orang yang berada di CCTV tersebut sudah mengatakan tidak pernah terjadi apapun, lah kita lebih percaya mana nih? Orang yang berada di CCTV tersebut ataukah SDS sebagai pelapor? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa hubungannya CCTV itu dengan perbuatan terdakwa kepada pelapor? Membuktikan apa sih CCTV tersebut? Berkaitan dengan pelapor ya. Kalaupun CCTV itu kita katakan anggaplah itu sah. Anggaplah itu sah. Anggaplah loh ya, tanda kutip anggaplah. Itu terjadi. Terus hubungannya sama pelapor apa? Apa? Bang Denny makan permen. Bang Denny yang merasakan, terus saya yang ngomel. Lalu saya bilang, oh saya tahu rasanya. Nggak bisa dong. Saya tidak pernah tahu, tidak pernah merasakan itu permen. Terus saya mengatakan permen itu rasanya asin. Padahal Bang Denny merasakan itu manis. Tentu yang lebih dipercaya adalah Bang Denny yang memang memakan permen itu daripada saya yang nggak pernah makan permennya, tapi berani berkomentar. Begitu loh. Jadi sekali lagi CCTV itu satu, tidak sah sebagai alat bukti. Kedua, sudah diperiksa. Dan mengatakan tidak terjadi apapun di situ. Yang ketiga, tidak ada hubungannya itu CCTV dengan laporan pelapor. Seharusnya pelapor membuktikan peristiwa yang terjadi terhadap pelapor. Bukan membuktikan peristiwa yang lain gitu loh. Terus dengan adanya sebuah kejadian di mana pelapor ini hadir di salah satu podcast yang tadi saya katakan itu, tapi mengenakan pakaian yang menunjukkan identitas seorang muslimah. Jadi kalau kita boleh katakan itu berhijab, hijabnya pun hijab syar'i. Jadi ini apakah juga akan bisa jadi sebuah hal yang akan dipertimbangkan di pengadilan? Karena kalau ternyata tujuannya itu adalah untuk menutupi identitas, ada puluhan cara untuk melakukan itu tadi. Yang tanpa harus di-blur atau suaranya dibuat cipang ya. Misalkan mengenakan hoodie, atau mengenakan topi, atau apapun, kacamata dan sebagainya. Nah, bukankah ini juga sebuah keanehan? Dan ini pun adalah titik di mana saya semakin, sama seperti Pak Dahlan Iskan, bertanya-tanya. Seorang wartawan senior, yang terus kemudian, ya kita semua tahu, Menteri BUMN, dengan semua yang dimiliki ini, kalaupun ternyata ada sebuah dugaan, Pak Dahlan Iskan ini jangan-jangan dibayar oleh JEP. Saya berpikir JEP emang lebih punya uang dibandingkan Pak Dahlan Iskan. Jadi kalau saya berpikir bahwa saat beliau mempertanyakan itu, timbul keberanian saya mempertanyakan hal yang serupa. Nah itu tidak pernah dibahas di pengadilan. Kami bahas sebagai fakta persidangan. Kami pertanyakan itu. Makanya ketika pertama kali pelapor hadir di persidangan, kami pertanyakan mau disumpah dengan cara apa? Apakah dengan cara Katolik ataukah dengan cara, mohon maaf nih, agama yang lain begitu. Sesuai dengan apa yang dia gunakan. Ternyata dia mengatakan Katolik. Lah kami kan heran lah kenapa munculnya menggunakan hijab kan begitu. Jawabannya? Jadi dia mengatakan untuk menutup diri. Tetapi begini Bang Denny, kalau memang tujuannya adalah untuk menyamarkan identitas, TV punya kewajiban untuk menyamarkan identitasnya dia. Tidak perlu menggiring seakan-akan bahwa dia merupakan agama tertentu begitu, dalam hal ini Muslim. Karena dia menggunakan hijab. Tapi kalau ditanya apa sih tujuan utamanya, yang tahu dia dengan Tuhan. Kan begitu. Tapi tentu kami mempertanyakan hal tersebut. Kok aneh, sedangkan di persidangan aja datang menggunakan hoodie,
menggunakan kacamata, menggunakan masker. Kenapa nggak dari awal pakai itu begitu loh? Walaupun Pak Dahlan Iskan juga mengatakan tidak ada larangan. Tapi boleh dong kami mempertanyakan, kan begitu? Oh iya, saya mempertanyakan juga. Tentu kita juga mempertanyakan loh, apa tujuannya, ya kan? Tetapi berkaitan dengan apa yang digunakan itu tidak berkorelasi langsung dengan perkara yang kami tangani. Tapi paling tidak kami sudah bisa menunjukkan kepada majelis hakim, kami sudah bisa menunjukkan di fakta persidangan bahwa atribut yang digunakan tidak sesuai dengan identitasnya dia. Tentu itu menjadi pertimbangan dong. Betul. Saya, mohon maaf, sekali lagi kita tidak berbicara agama tertentu. Saya seorang Nasrani, saya seorang Kristen, kan begitu. Ketika saya, istri saya juga seorang Kristen, nggak mungkin dong ketika istri saya keluar rumah menggunakan hijab. Betul. Karena bukan identitasnya. Identitasnya adalah seorang Kristen, Nasrani. Ya tentu menggunakan pakaian yang normal, kan begitu. Kalau orang yang tidak kenal melihat seseorang menggunakan hijab, apa yang ada di pikirannya? Ya tentu seorang Muslim. Ya kan? Ya tentu itulah yang muncul pertama kali di otak. Seseorang melihat seseorang perempuan yang menggunakan hijab. Betul. Tetapi dalam fakta bahwa dia bukan beragama Muslim. Jadi kalau ditanya apa tujuannya? Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Begitu. Baik. Nah, berbicara tentang dia ini menjadi pelapor. Pelapornya kan cuma satu. Tapi katanya ini yang korban itu ada 15. Kemudian ada 40. Yang benar itu berapa sih, Bang? Ya, ini kan pertanyaan sebenarnya sudah pertanyaan sejak awal banyak yang menanyakan kan. Memang awal disebutkan 60 korban. Kemudian turun menjadi 40. Mengkerucut lagi menjadi 20. Terakhir dikatakan 15. Saya mau katakan sampai hari ini berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan berkas-berkas di persidangan. Yang menjadi korban, yang menjadi pelapor hanya satu orang. Yang lain itu bukan korban dan bukan pelapor. Dalam perkara kita ya. Karena kita melihat berdasarkan dakwaan itu satu orang. Jadi nggak benar kalau dikatakan ada 60, 40, 30, 20, 15. Nggak benar. Yang benar berdasarkan fakta persidangan satu orang. Jadi itulah yang saya tadi katakan. Tolong dong jangan menggiring opini publik. Seakan-akan terdakwa ini melakukan pelecehan seksual terhadap 60 anak-anak begitu. Itu pun kejadiannya sudah 12 tahun yang lalu loh. Bukan kejadian yang mereka ini masih berumur anak. Mereka sekarang ini usianya 27, 28 tahun. Jadi bukan termasuk kategori usia anak. Ya kan? Jadi sekarang nih isu yang berkembang 60 orang. Pelecehan seksual terhadap anak. Nggak benar semua. Satu orang dan sudah dewasa 27, 28 usianya. Dan kalau itu dikatakan 12 tahun yang lalu kejadiannya. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan peristiwa 12 tahun yang lalu? Pertama, susah untuk dibuktikan. Visum sudah tidak ada korelasi. Di samping kita buktikan dia menginap di hotel. Jadi tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa memang terdakwa ini melakukan. Dan kami memiliki bukti bahwa memang terdakwa tidak melakukan dan perkara ini by design. Ada waktunya. Kami akan buka semua fakta itu. Rekamannya, videonya, kami akan buka. Kami akan tunggu putusan pengadilan. Sebelum kita ke putusan pengadilan, berarti orang-orang ini tadi yang mengaku dilecehkan itu tadi, jumlahnya sebanyak itu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Anda memiliki bukti, termasuk dari orang-orang, bahwa hal itu tidak terjadi. Nah, bagaimana membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi? Apakah orang-orang ini ada atau bertambah atau bagaimana? Saya ada sedikit yang mau saya ceritakan sedikit nih. Ada satu saksi hadir di persidangan. Baik. Dia mengatakan tanggal 14, 15, 16 November 2017 di Surabaya. Sedangkan tanggal 14, klien kami ini sudah ada di Singapura. Sampai tanggal 16. Begitu klien kami pulang, itu makan malam semua ada bilnya, semua kita punya. Lengkap kita punya. Sedangkan saksi ini mengatakan sejak tanggal 14 menginap di rumah terdakwa. Dan saya tanya, tanggal 14 saudara ngeliat terdakwa? Ada. Tanggal 15 saudara ngeliat terdakwa? Ada. Tanggal 16 saudara ngeliat terdakwa? Ada. Sedangkan dalam pasportnya terdakwa di Singapura. Dan alibinya nggak cuma itu saja, tapi ada orang lain yang bisa membuktikan juga. Pertama, paspor tidak bisa direkayasa. Paspor stempel dari imigrasi. Kalau kami berani mengeluarkan alat bukti yang itu rekayasa, silakan diusut. Pasportnya distempel bahwa klien kami berada di Singapura. Dan itu otomatis tidak hanya imunitas, tapi Anda pun bisa dipenjara. Betul. Kalau kami yang merekayasa kan begitu. Dan kami sudah hadirkan itu bahwa paspor terdakwa berada di Singapura. Dan tidak terbantahkan loh. Kebingungan dia. Lalu dia mengatakan begini, oh kalau begitu bukan tanggal itu.
Kok bisa seenaknya seperti itu? Ketika dia sudah menunjukkan satu waktu tertentu dan kita bantah berdasarkan alat bukti yang kita punya yaitu paspor. Lalu dia baru beralih ke hal yang lain. Ya nggak bisa begitu dong. Menjadi saksi di pengadilan harus berdiri tegak dengan kesaksiannya dia. Kalau kita sudah menunjukkan, kita ini bukan membantah tanpa bukti loh. Setiap bantahan kita hadirkan dengan bukti. Jadi kita bukan yang membela membabi buta asal membela nggak. Oh tanggal sekian, kita cek nih di dalam schedule-nya Pak Jul, dalam jadwalnya, lalu kita cocokkan dengan paspor, sesuai di Singapura. Kita hadirkan di persidangan. Maka sudah terbantahkan dong bahwa terjadi pelecehan seksual di tanggal itu. Begitu. Nah, kalau seandainya korban ini cuma satu yang melapor, yang lain-lainnya ini berarti dianggap apa? Kalau di dalam proses pengadilan kita ini, yang lain-lainnya ini dianggap apa? Ya tidak dianggap apa-apa. Tidak memiliki nilai pembuktian apapun. Nggak bisa. Ada seorang ahli nih, seorang ahli, saya kutip Prof. Muzakir pada waktu itu bersama dengan saya di salah satu acara TV. Prof. Muzakir ini bukan ahli kami di persidangan. Bukan ahli kami. Jadi waktu itu kami diundang sebagai narasumber, Prof. Muzakir mengatakan, kalau memang sejak awal tidak ada laporan itu ya susah. Harusnya mereka semua juga melapor. Dan harus dimasukkan dalam dakwaan. Sedangkan tidak dimasukkan. Seorang ahli pidana mengatakan susah. Berarti ya memang pelapornya satu orang, korbannya satu orang. Begitu loh. Oke. Dan kalau seandainya dari pihak yang akhirnya ini bisa meringankan. Bahwa, oh boleh dong kalau ternyata mereka ini juga, kalau tadi melaporkan JEP, ada juga yang memberikan kesaksian bahwa JEP ini tidak melakukan itu tadi, juga bisa artinya? Bisa. Makanya begini. Kemarin kan dalam laporan kita yang pertama pelecehan seksual ini, itu kan ada hotline yang memang sekarang sudah masuk ke pengadilan. Mereka itu melaporkan lewat hotline. Waktu di fakta persidangan kami tanya, saudara melaporkan? Oh enggak, karena kami melihat di kepolisian membuat hotline nih. Baik itu di Batu ataupun di Jawa Timur, itu ada hotline untuk korban-korban pelecehan seksual. Jadi mereka WhatsApp, lalu dipanggil. Untuk kasus yang kedua, eksploitasi ekonomi, itu ada hotline-nya juga. Lalu saya berpikir nih, kalau polisi boleh menggunakan hotline untuk orang melapor, walaupun tidak diatur dalam hukum acara ya. Kalau orang melapor ya sebaiknya datang dong. Jangan cuma WhatsApp, karena WhatsApp kan nomornya bisa saja dari ya. Akhirnya kami juga membuat hotline bahwa ada alumni-alumni yang mengatakan atau alumni-alumni yang mempunyai sikap dan menyatakan bahwa tidak pernah ada eksploitasi ekonomi, tidak ada pelecehan seksual, silakan WA. Kami punya hotline-nya dan sudah banyak sekali yang WA ke kami nih. Ada berapa orang, Bang? Yang WA kurang lebih untuk saat ini 50 orang. Loh, lebih banyak dong berarti. Iya. Nih saya bacakan nih. Salah satunya ya. Sebentar. Bisa aja rekayasa dong. Oh. Bisa aja beli nomor terus dikirim. Ya, kalau ini nanti bisa lah Bang Denny cek nanti lah. Setelah ini kita cek, kita telepon, boleh lah. Tapi ini sudah saya samarkan. Kalau ini rekayasa, untuk apa saya samarkan nomornya? Iya kan? Karena saya samarkan tujuannya adalah tetap menjaga identitas orang ini. Dan nanti kami akan pertanyakan, mau nggak dia jadi saksi di kepolisian? Anda sudah pastikan kalau orang-orang ini bukan fiktif ya? Betul, saya sudah pastikan orang-orang ini tidak fiktif. Nih begini, dia mengatakan begini, selamat pagi, saya alumni SPI Angkatan 2. Berarti Angkatan 2 itu sama dengan pelapor. Betul. Saya bangga menjadi lulusan SPI dengan semua prestasinya dan pembelajaran yang membuat kami bisa mencapai impian-impian kami. Dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik dimanapun kami berada saat ini. Segala tuduhan kekerasan itu semua bohong dan tidak pernah terjadi. Isu saja tidak pernah ada di SPI. Isu sekecil apapun di asrama pasti akan sampai di telinga orang lain. Kencana dan kilat. Saya nggak ngerti nih maksudnya kencana ini apa. Apalagi kasus sebesar ini harusnya sudah viral dari dulu di asrama. Bener dong? Betul. Kalau ada suatu peristiwa di sebuah asrama pasti akan viral. Dan juga mengatakan seperti itu. Jangankan begini. Si ini naksir si itu aja, itu sudah ya. Karena saya tadi datang ke asrama, mereka tinggal di bunk bed. Satu kamar itu 6 orang. Ya, 4 sampai 6 orang. Dan itu perempuan. Mustahil itu. Nggak ngomong. Ya. Makanya, lu begini, kalau tadi yang Bang Denny mengatakan ada itu teman satu kamar. Iya. Ya. Betul. Itu adalah sahabat karibnya. Betul. Potensi yang paling besar untuk bercerita kepada siapa? Pasti dong, kalau kita mengalami sesuatu hal. Yang pertama keluarga. Ya. Pernah nggak cerita ke keluarga? Tidak pernah. Anggap aja keluarganya jauh. Ya, oke. Yang kedua, pacarnya. Ya. Ada nggak pacarnya pernah hadir di persidangan mengatakan bahwa saya pernah dicurhatin bahwa SDS ini mengalami pelecehan?
Tidak ada. Kalaupun ada berarti pacar macam apa? Bah, Iya. kok masih tidak membelai waktu Iya. itu kok nggak langsung marah ya kan? Iya. Yang ketiga teman dekatnya. Iya. Si Iya. dia pun mengatakan tidak pernah melihat tanda-tanda itu pun tidak ada. Diceritai tidak pernah tanda-tanda dia mengalami depresi tidak ada. Di pengadilan juga dia ngomong gitu. Sudah menyampaikan seperti itu. Di bawah sumpah. Di bawah sumpah. Yang keempat teman satu kamarnya. Orang yang paling tahu kalau malam-malam SDS ini keluar atau tidak. Mengatakan tidak pernah tahu SDS ini keluar jam malam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah melihat SDS punya handphone yang katanya dikasih oleh Pak Jul melalui wakil kepala sekolah. Dan semua memang sudah dibantah oleh wakil kepala sekolah mengatakan tidak pernah kasih handphone. Pak Jul sendiri mengatakan tidak pernah kasih handphone. Teman satu kamar mengatakan tidak pernah melihat SDS bermain handphone. Yang keempat, nomor SDS baru terregistrasi tahun 2017. Bukan tahun 2009. Jadi sebenarnya semua sudah terbantahkan berdasarkan pembuktian. Pertanyaannya, bukti mana lagi yang masih mau mengatakan bahwa terdakwa ini melakukan? Kalau belum sempat disampaikan ke pengadilan, saya tantang. Sampaikan ke publik. Melalui podcast, media sosial, sampaikan. Kalau ternyata buktinya datang bukan dari SDS atau dari kuasa hukumnya, juga Anda mau lihat? Dari siapapun. Dari siapapun. Dari Pak AMS, dari pelapor, dari siapapun. Terbuka semua. Tunjukkan aja ke media sosial. Toh mereka juga sering bermain di media sosial kan. Ya. Kenapa kok nggak ditunjukkan? Dan mereka yang mulai sebenarnya. Betul. Dan apa sih yang mereka pakai selama ini? Apa yang paling utama? CCTV. Ya. Itu doang dan sudah terbantahkan di pengadilan. Stop dong. CCTV itu udah nggak berguna. Ya. Munculkan dong alat bukti yang lain yang punya kekuatan pembuktian. Tapi biasanya kalau sampai di titik ini, mereka akan bilang, lah berarti semua wanita harus pakai dashcam dong. Kamera yang selalu dipasang agar nggak dilecehkan, agar bisa dipercaya dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Begini, seseorang ketika dia mengalami pelecehan dan kekerasan, paling tidak dia disetubuhi kan begitu. Ketika dia mengalami persetubuhan, secepat mungkin harus melaporkan. Supaya apa? Hasil visumnya masih terbaca. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun sudah lama terjadi, pasti ada tanda-tanda bahwa dia pernah mengalami pelecehan. Bercerita kepada si A, bercerita kepada si B, bercerita kepada si C. Ini loh, satu pun tidak pernah ada yang diceritai. Satu pun. Dari seluruh saksi yang dihadirkan JPU, semua saksi yang kurang lebih 15 orang lebih itu, semua saksi menyatakan tidak pernah tahu. Seandainya memang ini sebuah kasus yang ya udah perfect, dia tidak berani bicara, selalu diancam seperti yang dia katakan, dia selalu dalam tekanan dan bahkan mengajak saudara-saudara atau orang-orang lain ini untuk stay di SPI ataupun mengajak masuk, itu adalah sebuah keterpaksaan yang dia tidak bisa buktikan. Pokoknya intinya dia benar-benar tidak bisa mengatakan, baru kemarin ini baru mengatakan. Nah, apa yang menjadi pembelaannya? Kalau kita mengatakan bahwa dia benar-benar ketakutan secara sempurna, ya kan? Benar-benar tidak ada bukti, Iya. tapi memang terjadi. Itu begitu. memang terjadi. Pertanyaannya begini, ada nggak sih yang maksa bahwa dia harus merekomendasikan saudara-saudaranya untuk masuk situ? Dia sebenarnya tidak ada. Nah. Tapi kan dia mungkin saja bisa mempergunakan alasan ada yang memaksa. Iya, dia buktikan dong. Yang dibuktikan adalah yang memaksanya itu dulu ya berarti ya? Buktikan aja yang kecil-kecil, nggak usah kita bicara membuktikan pelecehan seksualnya lah. Oke. Buktikan bahwa memang terdakwa pernah memaksa bahwa dia harus merekomendasikan saudaranya. Dari situ Satu. bisa di tracing nanti. Ya, kedua, buktikan bahwa memang terdakwa pernah melakukan intimidasi. Jadi tidak harus membuktikan bahwa pelecehan itu ada bukti visual atau bukti fisiknya. Begini, kita bicara di dalam hukum itu ada yang disebut kesaksian geting buis. Kesaksian berantai. Oke. Kesaksian berantai itu adalah orang yang tidak harus melihat secara langsung. Saya kasih contoh. Bang Denny masuk ke sebuah rumah. Oke. Saya melihat Bang Denny masuk ke sebuah rumah. Oke. Tapi saya nggak melihat Bang Denny ngapain di dalam rumah. Oke. Di dalam rumah ada yang tahu kehilangan TV. Oke. Setelah saya pergi ternyata ada orang yang punya kesaksian melihat dan mengalami bahwa Bang Denny menjual TV yang sama. Oke. Itu adalah rangkaian peristiwa. Walaupun kejadiannya tidak ada. Tidak ada yang melihat bahwa Bang Denny memang mencuri TV kan Iya. begitu. Sama halnya dengan kasus ini. Kalau memang dia pernah dipanggil malam hari, ada yang melihat. Oke. Oh, saya pernah melihat SDS dipanggil jam 12 malam. Itu tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Pertama. Kedua, oh saya pernah melihat SDS mengalami menangis-nangis di malam hari. Teman satu kamarnya pasti dengar dong. Tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Yang ketiga, oh saya pernah melihat, mohon maaf nih, mungkin Pak Jul berjalan berdua, bergandengan tangan.
Atau Pak Jul pernah berdua di sebuah kamar? Tidak ada. Lah kalau memang ada CCTV, kan begitu. Mereka yang pegang nih CCTV-nya, sampai mereka punya CCTV-nya si Y, saudara Y. Kenapa nggak dimunculkan CCTV-nya mereka? Munculkan dong CCTV-nya mereka. Iya kan? Karena tidak ada. Kalau ada, pasti sejak awal bukti CCTV-nya dari pelapor. Karena tidak ada dan peristiwanya memang tidak ada dan tidak bisa dibuktikan, makanya dia pakai cara-cara lain. CCTV orang yang nggak ada hubungannya dipakai. Jadi nggak ada semua rangkaian peristiwa ini, nggak ada. Nggak ada. Dan untuk itu tadi hotline boleh ya ditampilkan di sini ya? Boleh nih. Hotline ini. Hotline alumni SPI. Nih. Oke, nanti akan saya copy, ada di bawah sini. Saya bacakan hotline alumni SPI, tidak ada pelecehan dan tidak ada eksploitasi ekonomi. Nomor handphonenya tertera di sini 083 83 383 0989. Jadi buat alumni SPI yang merasa bahwa apa yang dilaporkan ini semua bohong, silakan juga menghubungi kami untuk dijadikan saksi di kepolisian. Begitu supaya ini peristiwa terbongkar secara clear dan tuntas. Begitu. Kalau mereka yang dikirimkan malah sebaliknya? Oh nggak apa-apa. Kita juga akan selidiki. Katakanlah nih ada yang datang ke kita nih menyampaikan, Pak, bahwa peristiwa itu sebenarnya benar. Tentu sekali lagi, sedangkan klien kami mengatakan bahwa dia tidak melakukan aja, kami nggak bisa percaya. Maka kami akan mencari buktinya terlebih dahulu. Ketika memang bukti itu mengarah bahwa memang klien kami melakukan, pilihannya tadi sudah saya sebutkan dua. Yang di awal tadi. Nah, makanya kami sekarang confirm mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah. Karena pembuktian sudah selesai, kami sudah melakukan tugas kami untuk membuktikan di pengadilan. Dan semua alat bukti sudah kami tampilkan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Dan kami yakin terdakwa Julianto Eka Putra tidak melakukan tindak pidana pelecehan atau persetubuhan dengan anak. Kita akan akhiri podcast ini karena sudah terlalu lama juga. Sebenarnya banyak sekali dan saya pun sebenarnya kalau saya pengen, tapi saya takut ini melanggar hukum. Saya sebenarnya pengen malah mengadakan sayembara. Untuk satu bukti misalkan saya kasih iPhone 13 Pro Max seperti itu. Kalau ternyata ada yang bisa menghadirkan bukti yang memang akan bisa dipakai. Tapi ya hal seperti itu kan adanya hanya di tangan saya saja. Tapi berangkat dari tadi, Anda yakin tidak bersalah. Sedangkan kemarin Anda saksikan sendiri, SDS katanya menari-nari itu. Berarti kan dia sudah punya sebuah bayangan bahwa semua ini akan menuju ke kemenangan. Pun bahwa dari banyak kasus yang ada, jika ternyata tuntutan yang akhirnya itu kemarin itu diucapkan, dan ini adalah tuntutan yang paling tinggi, yaitu 15 tahun, sangat kecil kemungkinan kalau kita bilang itu data-data yang sudah terjadi sebelumnya, untuk bebas murni. Apa sebenarnya yang membuat SDS ini yakin? Begini, kalau kita berbicara tuntutan, kami sudah membaca tuntutan itu, ya. Dan kami sudah menyampaikan ke teman-teman media. Kami berani kok mengatakan bahwa tuntutan itu hanya bertumpu kepada kesaksian dari pelapor. Tidak didukung alat bukti yang lain. Jadi itu hak dari teman-teman kejaksaan. Kami punya hak. Kalau kejaksaan menuntut tinggi, kami punya hak untuk menyampaikan pledoi kami. Dan kami tidak gentar. Dalam pledoi kami meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa. Yang 1000 halaman itu? Betul. Beserta dengan transkripnya. Jadi semua transkrip itu tidak ada yang terlewatkan. Setiap titik dan koma dari kesaksian para saksi sudah kami catat. Setiap alat bukti yang kami punya sudah kami hadirkan. Maka kami yakin berdasarkan pembuktian, berdasarkan alat bukti, hakim akan tegak dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah apa? Bahwa memang terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Kami yakin sekali dengan pembuktian yang sudah kami lakukan. Dan begitu. Itu walaupun 15 tahun ini tuntutannya. Kami nggak gentar terhadap tuntutan itu. Itu sekali lagi hak dari teman-teman kejaksaan. Itu hak mereka, mau dituntut 15, mau dituntut 10, mau dituntut 5, mau dituntut bebas sekalipun itu hak dari mereka. Tetapi yang memberikan putusan, yang punya palu ini kan majelis hakim. Dan saya sekali lagi menghimbau, mengingatkan begitu ya. Hakim ini adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ira-ira putusan itu kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada nama Tuhan loh di situ. Ketika hakim berani memberikan putusan, itu adalah putusan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka ada adagium hukum yang mengatakan,
lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ketika muncul keraguan-raguan bagi hakim, maka hakim punya kewajiban untuk membebaskan. Ingat, ketika ada keraguan saja, maka hakim punya kewajiban untuk membebaskan. Apalagi kami bisa membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Tetapi sekali lagi kami tidak mau mendahului kewenangan majelis hakim. Kami menghormati setiap keputusan yang sudah akan dilakukan. Tapi bagi kami memiliki setiap langkah-langkah hukum yang lain. Dan kami yakin sekali dan confirm bahwa memang saudara terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Berdasarkan bukti yang sudah kami sebutkan. Baik, sebagai penutup, mungkin saja artinya saya menduga saat SDS ini menari-nari, saat dibacakannya tuntutan, dia mengira bahwa ini semua pasti akan dihukum. Dan karena dia tidak termasuk di dalam 3 yang tadi Anda sampaikan, artinya waktu pembacaan tuntutan dia tidak dihadirkan di situ. Tidak dihadirkan. Dan mungkin saja dia belum mendengarkan podcast ini karena saat kita merekam mungkin saja dia nggak tahu semua ini tadi. Ya. Tapi kalau seandainya dia tahu, terus kemudian dia melihat bahwa JEP ini akan seperti yang Anda katakan tidak melakukan apa yang dituduhkan dan akan bebas. Dan tadi Anda katakan Anda sekarang itu tidak diam tapi menunggu waktu. Apakah masih ada ampun untuk mereka yang diduga merekayasa ini di titik ini? Karena ini pertanyaan yang kemarin juga saya tanyakan kepada Pak Hutma, Bang Filipus dan juga Bang Dito. Kalau seandainya di titik ini mereka menonton, tiba-tiba mendapatkan, saya nggak tahu, kalau Muslim itu dapat hidayah, atau tiba-tiba dia merasa bahwa nuraninya terketuk, terus dia akan mengakui bahwa udah saya stop di sini, saya tidak akan lanjutkan. Kalau apa yang disampaikan kita berandai-andai kan? Oh iya, semuanya tiba-tiba kan pasti. nih pelapor datang meminta maaf. Ya, tapi andainya kan yang baik Ya. kita. Ya kita kembalikan kepada saudara terdakwa mau mengampuni atau tidak. Kami ini kan tim penasihat hukum memberikan solusi yang terbaik lah. Kalau memang terdakwa bisa mengampuni, tentu tidak akan dilanjutkan prosesnya. Dan begini, saya mau cerita sedikit Bang Denny. Terdakwa ini orang yang cukup berbesar hati loh. Kan banyak nih masyarakat tanya, kalau memang rekayasa kenapa nggak dilaporkan? Kan begitu. Banyak nih yang bertanya selama ini kenapa nggak dilaporkan? Ya kan? Tapi terdakwa memang mengatakan, biarkan. Kita fokus saja di proses sidang kita. Itulah kebaikan hatinya. Dan itu sudah terukur dan sudah memang terlihat di ketika mereka masih siswa loh. Ya seperti mengoperasikan, membiayai sekolah gratis. Memang orang baik. Kalau ketemu orang baik susah. Dikerjain tetap baik, diapain juga baik. Kita kasih dong langkah hukum. Pak, kalau memang ini tidak benar, fitnah dan lain-lain, ayo kita laporkan. Dia mengatakan tunggu nanti, saya tak berdoa. Sekarang yang dilakukan oleh terdakwa ini menunggu putusan sambil berdoa. Jadi kalau ditanya apa langkah hukum selanjutnya, kita belum tahu nih. Tapi sekali lagi kami ingatkan, secara hukum ya, kepada semua orang. Ketika seseorang melanggar hak orang lain, ada konsekuensi hukum di situ. Secara hukum. Tapi kalau terdakwa kita tanya hari ini, terdakwa masih berdoa nih untuk menunggu putusan supaya hakim diberikan kekuatan. Terdakwa fokus dan dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya dia dibebaskan. Karena dia memang mengatakan tidak melakukan kok. Mungkin ini nggak berkaitan secara langsung. Terdakwa ini agamanya apa? Terdakwa Katolik. Dan dia diduga dilaporkan dalam sebuah kasus yang diduga juga rekayasa oleh seorang Katolik juga ya? Iya. Dia sekarang Katolik, dulunya bukan Katolik. Oh iya. Dan nanti pindah agama di tahun 2011 begitu. Ya nggak tahu lagi nanti bagaimana kan. Tapi yang luar biasa begini, Bang Denny, yang perlu saya sampaikan yang mungkin teman-teman belum tahu nih. Pada waktu terdakwa ini tidak ditahan, ya. Pada waktu terdakwa ini tidak ditahan, setiap Rabu kita sidang. Ketika pulang sidang, kalau kita kan kembali ke rumah, terdakwa pergi ke tempat doa. Ini nggak ada orang yang tahu loh. Dan Anda tidak mengatakan ini untuk mencari simpati? Nggak, saya punya videonya. Kenapa? Karena dia selalu tanya. Dia masih bisa bertanya ke kita loh tim penasihat hukum. Jeff, kamu apa yang mau didoakan? Saya bantu doa. Apa nggak orang ini, dia itu dalam posisi sekarang mengalami kasus. Betul. Tapi dia masih memikirkan, kamu mau didoakan apa? Saya nanti mau berdoa nih. Kamu mau didoakan apa? Saya nanti mau. Dan dia doakan kami juga. Dalam posisi kesesakan. Dia masih mau mendoakan kami tim penasihat hukum. Ketika tidak ditahan. Jadi kenapa kok kami pada waktu itu ketika dia ditahan sedihnya minta ampun.
Karena kesempatan dia, memang berdoa bisa dimanapun ya. Betul. Tapi dia punya tempat khusus untuk berdoa di salah satu tempat doa. Oh ya, saya pikir semua agama juga akan kalau berdoa itu di sebuah tempat yang khusus, tentu saja akan lebih. Iya, karena khusus. ada pembimbingnya, Iya. ada susternya, ada pastornya. Iya. Dan dia melakukan itu setiap Rabu loh. Dia berdoa untuk kasusnya. Dia berdoa untuk kami tim penasihat hukum. Dia berdoa untuk istrinya dan untuk anaknya. Supaya mendapatkan kekuatan. Dan mungkin dia juga sebenarnya mendoakan si pelapornya ini Bisa jadi. agar Bertobat. Mengatakan benar di atas benar, tidak di atas tidak. jadi maaf itu sebenarnya masih ada. Dimungkinkan. Karena memang terdakwa ini seorang yang baik hati. Oke. Saya benar-benar menilai terdakwa bukan karena saya lawyernya. Karena saya lawyernya, saya punya kedekatan, saya melihat kehidupan sehari-harinya. Oke. Ketika dia berdoa, ketika dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Terdakwa punya anak perempuan loh. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau terjadi kepada anakmu, terdakwa ini punya anak perempuan. Dan anak perempuannya ini adalah teman dari pelapor. Oh. Sering main bersama. Keluar negeri pergi bersama. Mereka ini pelapor dan teman-teman yang lain ibaratnya sudah bareng-bareng dengan anaknya. Anaknya katakanlah kemana, ada pelapor kadang-kadang. Ketika keluar negeri anaknya ada. Ketika ke Semarang, ke Jogja, tur untuk film, ada anaknya di situ. Mereka bermain bersama. Kok tega sih? Jadi gini loh, untuk masyarakat supaya tahu. Hubungan mereka ini selama ini baik. Anak-anaknya ini berteman dengan pelapor. Ya kan? Kalau memang mereka benar-benar terjadi itu pelecehan, terjadi persetubuhan. Oh ada anaknya loh. Ya. Ada satu, ini ada juga yang belum terungkap. Di Semarang atau Jogja dikatakan juga terjadi pelecehan seksual. Di Semarang atau Jogja. Saya tanya waktu itu. Emang saudara terdakwa ini satu kamar dengan siapa? Nggak tahu. Saudara dilecehkan di mana? Di kamar terdakwa. Tahu nggak terdakwa tidur sama siapa? Sama anaknya. Bagaimana mungkin seorang ayah menyetubuhi orang lain sedangkan anaknya masih tidur? Anak perempuannya. Ya. Nggak mungkin dong begitu loh. Jadi terdakwa ini punya anak perempuan juga yang sekarang mungkin sedang menutup wajahnya di depan teman-temannya. Tentu saja. Karena kemarin juga saya sempat podcast dengan Ci Yeni. Tapi ya seperti yang kita duga, Bang. Masyarakat hanya mau mendengarkan apa yang mereka mau. Betul. Mengatakan apa yang mereka mau. Betul. Tanpa tahu, tanpa sebuah pembuktian dahulu. Dan ini sebenarnya yang menjadi perang bagi saya. Bagi saya, JP ini bukan sekadar apa yang harus benar dan salah saja. Tetapi keinginan saya untuk menciptakan dunia yang lebih baik saat anak saya nanti menjadi dewasa dan saya tidak ada di dunia ini. Dan ini pertanyaan terakhir. Tadi kan sudah mengatakan bahwa orang baik dizolimi ya istilahnya, malah tetap baik dan semakin baik. Nah, oke, kalau seandainya itu semua sudah terjadi dan akan terjadi, Anda sebagai penasehat hukum pasti akan menyarankan dong bahwa ya cara yang kemarin ternyata tidak sesuai dan ada kalanya memang harus diambil sebuah tindakan hukum. Maka pertanyaan saya, dan ini akan menutup podcast kita. Jika nanti proses ini sudah diputus, Anda apakah akan melakukan tindakan hukum terhadap yaitu tadi orang yang menuntut ini dan ternyata tuntutannya tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti, terus kemudian termasuk orang-orang yang konon katanya mereka ini dikondisikan agar merasa kalau mereka ini dilakukan pelecehan. Jadi mereka ini pun bisa saja dipengaruhi oleh, diduga ya, SDS, agar yaitu tadi seperti yang kalau Vincent ceritakan, oh kalau dipegang doang ya itu pelecehan, ini pelecehan. Mereka mungkin tidak tahu dengan hanya melaporkan saja, konsekuensinya adalah Anda akan bisa menuntut mereka ini tadi. Dan betul atau tidak bahwa Anda akan melakukan atau mengadvise kepada klien Anda ini untuk melakukan penuntutan hukum kepada orang-orang. Karena mungkin saja mereka ini menganggap ini hanya permainan. Atau mungkin hanya ya sudahlah, toh juga ini sesuatu yang nggak akan merugikan secara fisik. Kalaupun di penjara nanti kan juga akan, ya kalau berandai-andai ya sekali lagi ya. Bagaimana pendapat Anda? Kalau nanti hakim sependapat dengan pembelaan kami dan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dan menyatakan terdakwa bebas, ya, dan mengembalikan seluruh hak dan martabat, kan begitu. Saran kami, laporkan.
kita harus mengambil langkah hukum. Karena ini bagi kami sudah keterlaluan. Kalau memang ini diputus bebas, kalau kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menganjurkan kepada klien kami. Segala keputusan tetap di klien kami ya. Tapi kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menganjurkan untuk melaporkan. Ambil tindakan hukum, ambil langkah hukum, gulung semua, penjarakan mereka. Semua itu termasuk orang-orang yang... Orang yang membiayai, orang yang terlibat, orang yang datang mempengaruhi, orang yang bersaksi palsu, orang yang menjelek-jelekan, orang yang punya flyer yang menyatakan Julianto ini predator seksual, orang yang mengedit fotonya. Semua laporkan. Termasuk YouTuber yang juga mengendorse ini semua. Kami akan pelajari, kalau memang itu bisa kami buktikan, laporkan. Oke. Tapi kembali lagi, apakah terdakwa mau melakukan atau tidak? Kami tim penasihat hukum bekerja berdasarkan surat kuasa. Kalau terdakwa tidak memberikan kuasa itu kepada kami juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ditanya bagaimana pendapat kami, laporkan. Kalau saya pun nanti berkesempatan ketemu dan diputus bebas, saya juga akan meminta, walaupun sekarang ini saya belum kenal secara pribadi ya, ini sesuatu yang sangat mengerikan kalau memang betul. Ini sesuatu yang berlapis-lapis dan banyak. Saya cuma terbayang bahwa ada yang paling kecil saja dugaan di mana jika ternyata memang pelapor ini bukan seorang muslim. Tapi untuk menutupi identitas, begitu kata mereka ya. Mereka mengenakan baju bernuansa Islami. Saya mengatakan itu karena saya Islam ya, saya tahu. Dan itu dikatakan hanya untuk menutupi identitas. Saya pikir itu nggak masuk akal. Dan itu pasti punya tendensi tertentu. Ya walaupun hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi tetap saya sebagai orang awam, boleh dong saya memberikan opini saya seperti itu tadi. Yang saya takutkan adalah bahwa ada sebuah stigma yang akan muncul. Seakan-akan kalau bukan penganut agama mayoritas, delik aduan kita tidak akan ditindak. Nah, artinya kan ada stigma seperti itu. Dan yang lebih lagi adalah kalau nanti ternyata ada hal serupa, artinya kan orang-orang ini seakan-akan harus menggunakan simbol identitas itu agar laporannya ini diterima. Nah ini kan sesuatu yang mungkin hanya sekedar selewat, tapi ini sesuatu yang buat saya sangat berarti. Melihat seseorang yang bukan seorang muslimah mengenakan atribut seperti itu, dan dia berdalih sesuatu yang seharusnya seperti tadi Bang Jeffrey juga katakan, ada puluhan cara untuk dia ini bisa menyamarkan itu tadi. Nah hal-hal seperti itu, hingga hal-hal seperti bagaimana saya menganggap ini mirip dengan kasusnya Johnny Depp dan Amber Heard. Di mana saat awal Johnny Depp ini dianggap bersalah walaupun belum vonis, dicabut semua, dia nggak boleh lagi jadi Jack Sparrow, dia nggak boleh lagi main di Crimes of Grindelwald dan sequelnya dan film-film yang lain. Tapi terus ternyata, ya mungkin dengan kuasa Tuhan ya, dibuka sebuah fakta yang menunjukkan ternyata si Amber Heard ini adalah drama queen. Dan dia ternyata tidak bersalah si Johnny Depp ini tadi. Dan terus kemudian Johnny Depp ini diganjar sebagai satu-satunya pria di seluruh dunia yang menang melawan wanita. Betul. Maksud saya melihat ada kemungkinan mengarah ke sana. Dan yaitu tadi, bagaimana kalau nanti ternyata ini terbukti tidak benar. Maka terbayang nggak saat seseorang wanita melaporkan kalau mereka ini mengalami pelecehan seksual. Bisa jadi ini seperti kasus ini, bahwa ternyata hal itu tidak terjadi. Ini kan merugikan tidak hanya, ini merugikan semua orang. Sehingga pelecehan yang sebenarnya itu dilakukan, saya duga oleh seorang wanita ini tadi. Seperti itu. Tapi di luar itu artinya, untuk orang-orang di sini yang itu tadi, dikondisikan, terus sekarang ini ada di sekeliling ya pelapor ini tadi, yang mungkin mereka tidak mengetahui konsekuensi yang akan sebesar ini, mereka masih memiliki waktu untuk bertobat. Betul. Paling tidak kalau memang mereka sekarang merasa bahwa itu ternyata sebenarnya nggak benar nih, bolehlah hubungi kami lalu mengatakan yang sebenarnya seperti apa, supaya nanti kami bisa sampaikan sebelum terlambat loh. Ya, karena tidak selalu ada waktu. Putusan kurang 2 minggu nih. Siapa tahu dari mereka ada yang mau mengatakan bahwa benar ini rekayasa. Seperti Vincent. Kalau Vincent kan memang sudah dari awal ketika dia merasa bahwa ini nggak tepat, akhirnya dia mengambil satu sikap untuk mengundurkan diri dari Bali. Mungkin saat ini ada yang lagi bergejolak di dalam batin. Silakan, mumpung belum putusan dan masih bisa diterima.
Kalau memang dia ingin mencabut apa yang sudah disaksikan di pengadilan, kami akan memohon nanti kepada majelis untuk dibuka kembali persidangan pembuktian. Karena itu masih diperbolehkan melalui undang-undang, itu masih memperbolehkan untuk membuka kembali proses pembuktian selama belum diputus. Jadi kalau ada saksi-saksi yang seperti Vincent, silakan menghubungi kami, nanti kami akan menghadirkan untuk mencabut kesaksian sebelumnya. Dan itu otomatis nanti kalau ini diputus bebas, Anda tidak akan melakukan hal yang tadi akan dilakukan. Yang Anda dituduh diam saja selama ini. Paling tidak masih ada potensi untuk diampuni. Dan karena Dimaafkan melihat, begitu, karena kan? melihat bahwa JLP ini seseorang yang juga taat kepada Tuhan. Betul. Dan kami yakin sekali potensi untuk dibebaskan itu besar. Karena banyak pengadilan yang sudah berani memberikan putusan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual itu bebas. Salah satunya di Pengadilan Negeri Air Madidi. Oke. Kedua di Pengadilan Negeri Batam. Oke. Itu berani memutuskan. Yang ketiga terakhir yang kita tahu nih, salah satu dosen yang dituduh melakukan pelecehan. Oh, oke. Dibebaskan juga karena tidak ada buktinya. Oke. Jadi ada keberanian dan memang hakim menimbang seluruh fakta-fakta persidangan. Dan kami yakin kami akan menjadi fakta yang keempat. Bahwa tidak semua terdakwa itu melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Tidak semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana pelecehan seksual itu melakukan pelecehan seksual. Oke. Dan kami berharap sekali kami akan menjadi yang keempat. Yang dinyatakan tidak bersalah. Yang dinyatakan tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kami yakin sekali berdasarkan bukti yang kami miliki. Dan masih ada waktu untuk Vincent selanjutnya. Dan masih betul. Untuk menyelamatkan diri sebelum ikut lebih dalam ke konspirasi bersama pelapor yang diduga ini merekayasa dan didanai. Karena yang saya juga khawatirkan adalah melihat kasus ini nanti bebas. Saat pendananya ini berhenti mendanai, otomatis kan Ya hidup dari mana juga kan. di akhirnya mereka akan sendiri. Dan kalau mereka sampai diperkarakan secara hukum, saya pikir pendananya akan juga bertarung pasti, sendiri. ya pendananya juga pasti akan cari selamat sendiri. Saya pikir seperti itu. Kalau saya bicara begini tidak termasuk mengiring opini kan? Tidak, karena kita berbicara terkait dengan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan fakta pembuktian yang sudah kami lakukan. Kemungkinan yang paling besar adalah memang dibebaskan. Nah, ketika terdakwa dibebaskan, ada konsekuensi hukum bagi pelapor. Tentu aja seperti itu. Itulah hukum yang berada di Indonesia. Pelapor dan aksesorinya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Ini cukup lama karena saya perlu untuk menyampaikan hal ini. Ini sebenarnya adalah rangkuman dari banyak sekali podcast saya. Dan sebagai catatan, sekali lagi ya, Bang Jeffrey, saya dan Bang Jeffrey mewakili ya di sini mengecam apapun tindakan pelecehan seksual kepada siapapun, terutama kepada anak-anak, kepada wanita dan anak kecil. Dan kalaupun tadi kami mengatakan banyak hal ini tadi, ini adalah sebuah, kalau kita bilang itu ingin memberikan sebuah pembelajaran juga ke masyarakat. Karena yang paling juga kita sangat-sangat takutkan adalah pengadilan jalanan seperti ini di kasus-kasus mendatang. Dan juga stigma masyarakat karena jika ini terbukti adalah sebuah hal yang diduga rekayasa itu terjadi, akan lebih mempersulit dan membuat para korban pelecehan untuk berani melaporkan hal itu tadi. Semoga Tuhan melindungi kita ya. Boleh saya kasih closing statement? Monggo silahkan. Bagi teman-teman, mungkin anak-anak perempuan, ketika saudara mengalami pelecehan, ketika saudara mengalami kekerasan, kami siap membantu saudara. Dan kami siap untuk mencarikan alat bukti. Benar nggak itu terjadi? Karena kami juga berdiri atas nama korban. Walaupun mereka tidak punya biaya misalkan? Nggak ada masalah. Kita di sini seorang lawyer punya tanggung jawab moral untuk membuka kebenaran. Bukan berdasarkan dibayar atau tidak. Ketika ada orang yang teraniaya dan dia tidak mampu untuk menyewa seorang pengacara, kami siap. Asalkan itu benar. Kalau itu terbukti fitnah, hati-hati. Karena kami tim penasihat hukum tidak sembarangan membela orang. Kami membela orang, kami mencari alat buktinya, kami mencari peristiwanya. Jadi pasti akan ketahuan bohong atau tidak. Jadi sekali lagi bagi korban-korban di luar sana yang benar-benar mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, kami siap untuk membantu saudara mencari kebenaran dan mencari pembelaan, mencari keadilan di pengadilan. Kami siap. Oke. Jadi saya kepikir satu lagi untuk closing. Ini dari tadi closing nggak jadi-jadi. Saya sangat terkesan dan bangga saat Pak AMS ini mengangkat sebuah, saya nggak tahu saya yang dibahas atau bukan, karena di judulnya nggak ada tapi diisi disebut ya kan, ada pesulap, lawyer dan juga
Klimis. Ya, Pak Klimis seperti Pak itu. Klimis, ya. Oke, kalau untuk saya kan kita sudah ketemu. Nah, untuk Pak Klimis mohon pesan. Nggak usah lah kalau boleh malah pesannya untuk AMS. Oke, karena kebetulan Pak Klimis tidak ada di sini. Oke, yang ada cuma pesulap sama lawyer. Nah, saya nggak cukup punya hati untuk menyampaikan pesan kepada seseorang yang jauh lebih sepuh dibandingkan saya. Tetap saya hormati beliau dengan semua hal yang terjadi ini. Tapi kalau Anda, saya yakin tadi kan ingin ketemu dan sebagainya. Closing statement untuk Pak AMS, kameranya ada di sini. Untuk Pak AMS selalu mengatakan podcastnya Denny Darko tidak seimbang karena tidak mengundang. Ternyata faktanya mengundang. Saya mau tanya nih, Pak AMS punya podcast, punya YouTube, pernah nggak mengundang kami? Atau pernah nggak mengundang dari saksi-saksi yang kami hadirkan? Jadi jangan mengatakan bahwa ada podcast yang tidak seimbang, sedangkan Pak AMS sendiri tidak pernah mengkonfirmasi apapun kepada kami. Tolong Pak AMS berimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan masyarakat. Itu aja. Amin. Oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Jeffrey atas waktunya. Dan terima kasih untuk kalian semua. Tetap jangan percaya langsung dengan apapun yang kami katakan. Tetap cari tahu. Cari banyak masukan, sumber, dan yang paling pasti adalah kebenaran. Apa tadi yang... Kebenaran akan tetap muncul sebagai kebenaran dan tidak perlu pembelaan untuk sebuah kebenaran. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.